Selamat malam, usi-usi, bung-bung, oma-oma, opa-opa, apa kabar? Baik, luar biasa. Kabar baik, haleluya. Luar Puji biasa. Tuhan. Baik Puji semua. Tuhan, kita malam hari ini atau sore menjelang malam, kita kembali bertemu muka walaupun melalui Zoom. Ini Tuhan sudah buat segalanya itu indah sekali. Amin. 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 Nah, sekarang karena kita sudah rindu untuk bertemu kembali, untuk masuk dalam ibadah Amnet pada malam hari ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita masuk di dalam ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Baik, untuk mengawali ibadah kita pada sore menjelang malam ini, kami masuk di dalam doa pembuka oleh Ibu Vina Hitaria. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya. Mari saudara semua, mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Aba, ya Bapa, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas ke sehari. Hingga pada saat malam ini Tuhan, kami seluruh keluarga besar Amnet, saudara Gandung, kami boleh berkumpul, kami boleh bertemu walaupun melalui virtual ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya lawatan-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau ambil alih Bapa, Engkau ambil alih dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas, baik sebagai WL, sebagai pendoa, terutama untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan turun atasnya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah dalam dunia ini. Ya, walaupun banyak tantangan dan rintangan datang silih berganti, tapi kami percaya Tuhan bahwa bersama-sama dengan Engkau, kami mampu dan kami sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kalau Engkau kedapatan kami bersalah di hadapan-Mu sepanjang hari dan mulai pagi hari hingga pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu ini Tuhan. Kami boleh layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami habiskan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan, sebelum kita mau mendengar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes, kita memuji Tuhan lebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah
Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Baik, kita masuk di dalam doa dan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Albertus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk malam yang indah ini, di mana satu kesempatan yang baru lagi Engkau mempertemukan kami di SOM, khususnya ibadah Amnet Basudara Gandong ini Bapa. Terima kasih
ini bukan secara kebetulan, ini bukan sebagai suatu rutinitas atau program, tapi ini semua karena kehendak-Mu. Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang menuntun Bapa. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, Engkau kuasai, Engkau kendalikan, Engkau ambil alih. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan ini dapat tertanam, bahkan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami semua yang hadir malam ini di SOM, khususnya ibadah Amnet Basudara Gandong. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam semuanya yang ada di Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Selamat malam semuanya. Terima kasih, saya percaya ini bukan secara kebetulan, tapi ini merupakan satu penghormatan yang Tuhan percayakan lewat Persekutuan Amnet Basudara Gandong. Untuk malam ini, saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jujur, dengan sangat yang paling jujur, di sini banyak senior-senior. Misalnya Tante Vinhetaria, Pak Wim Peter, bahkan mungkin om-om yang lain, bapak-bapak yang lain tidak sempat saya kenal. Ya, saya juga pengen belajar banyak dari mereka. Terima kasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tidak terasa kita berada di tahun 2021. Akan memasuki akhir daripada tahun 2021 dengan kondisi keadaan yang sementara ini sedang bergoncang. Dunia sedang goncang dengan namanya COVID-19. Tanpa terasa, kita sudah berada di bulan September. Hari ini tanggal 16 September. Saya melihat dari bulan Januari, Februari, Maret, bahkan sampai detik ini, bagaimana Tuhan tuh masih tetap menyertai kita. Tuhan masih tetap melindungi kita. Walaupun kita melihat kiri, kanan, depan, muka, belakang, banyak orang-orang yang sudah kita kenal, bahkan ada yang menjadi teman dekat pun, ya mereka dipanggil Tuhan. Ya, inilah kondisi yang sebenarnya kita hadapi. Namun jujur, kalau sampai saat ini kita masih tetap hidup, kita masih tetap bernapas, saya mau katakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang sebenarnya Tuhan nyatakan buat kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Malam ini ya judul sharing saya ya yang berjudul Grace, yaitu anugerah. Mohon maaf, tadi saya sebenarnya mau tampilkan dengan PowerPoint, cuman tadi sore itu saya sementara membuat PowerPoint, waktu saya mau simpan, tiba-tiba saya buka lagi, ya apa mungkin HP saya ini error, tiba-tiba hilang. Sampai saya berpikir, ya sempat hati saya juga menjadi kesal, menjadi agak sedikit. Ya, tapi saya mengucap syukur aja, mengucap syukur dengan kondisi keadaan, walaupun PowerPoint itu hilang, tapi dalam kondisi apapun, baik atau tidak baik, saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang anugerah. Anugerah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang besar dan sebagainya. Sekali lagi saya ulang, kata anugerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang-orang besar dan sebagainya. Dengan arti lainnya, dari anugerah adalah karunia Tuhan.
Kalau kita melihat latar belakang, background daripada kehidupan kita, orang tua kita, bahkan nenek moyang kita, bahkan pendahulu-pendahulu kita, para leluhur kita, khususnya orang Maluku, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana konsep pemikiran mereka pada zaman itu. Misalnya, saya berada dalam kondisi generasi kedua. Bapak Ibu juga ada yang generasi kedua. Termasuk dalam generasi kedua. Bahkan ada yang termasuk dalam generasi ketiga. Tapi saya tarik dulu ke belakang lagi. Orang tua daripada bapak saya, Bapak Manuel Albertus, bagaimana konsep mereka pada zaman itu? Apakah mereka sudah mengerti tentang kata anugerah? Apakah mereka sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Apakah mereka sudah mengenal tentang Tuhan Yesus? Yang jelas, itu menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. Ya, bagi saya, bagi Bapak Ibu semua, bahkan mungkin bagi orang-orang lain lah. Tapi kondisi keadaan yang mereka alami terus berjalan sampai satu titik di mana kebenaran firman Tuhan, Injil diberitakan di tanah Maluku. Ada yang menjadi orang percaya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang belum. Bahkan ada yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tapi pada umumnya mereka masih memakai kuasa-kuasa kegelapan. Atau istilah kata lain, penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sampai saat ini, kehadiran orang tua kita pada zaman dulu, bahkan sampai saat ini, kita semua pun masih tetap hidup, bahkan kita diizinkan ada di bangsa ini, kita lahir, saya mau katakan, itu adalah anugerah. Anugerah Tuhan. Karena konsep pemikiran kita, orang tua dulu, ketika mereka, namanya orang tua kita dulu yang belum mengenal tentang Tuhan, mereka berpikir ketika mereka berlindung atau mendapat perteduhan di suatu tempat, entah itu pohon, entah itu batu, itulah yang mereka banggakan, itulah yang mereka sembah, itulah yang mereka percaya. Justru itu yang disebut muncul namanya agama. Agama artinya terdiri dari dua kata, a dan gama. A tidak, gama kacau. Artinya tidak kacau. Artinya seseorang ketika dia datang berteduh di bawah sebuah pohon, entah pohon itu melindungi dia dari matahari ataupun hujan, di situ dia akan sujud dan menyembah kepada pohon tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah konsep pemikiran orang tua kita dulu pada zaman itu, bahwa ketika mereka datang menyembah, itu yang menjadi Tuhan. Itu yang memberikan mereka rezeki. Itu yang memberikan mereka pertolongan. Maka itulah yang disebut dengan agama. Tapi pada zaman itu pun, saya mau kasih tahu bahwa itulah yang masih kita katakan anugerah. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Artinya, walaupun kondisi keadaan orang tua kita yang belum mengenal Tuhan, mereka masih tetap melakukan ibadah atau penyembahan berhala secara ritual, secara agamawi. Mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Justru itu, anugerah, konsep anugerah di dalam pandangan kita kekristenan yang tadi saya sebut, ya, adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas, orang yang besar dan sebagainya. Arti lainnya dari anugerah adalah karunia Tuhan. Artinya, konsep anugerah di dalam iman Kristen artinya Tuhan datang. Tuhan datang. Itulah yang disebut dengan anugerah. Nah, kalau kita mengenal dalam arti bahasa sebenarnya, bahasa Yunani, anugerah berasal dari kata karis, yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam perjanjian baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang-orang yang layak dihukum. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat kita semua, bahkan saya juga pun belajar. Saya bukan berarti bahwa saya lebih tambah hebat, Bapak Ibu. No, kita sama-sama belajar. Anugerah yang kita dapat, kasih karunia yang kita dapat, itu berdasarkan
kemurahan Tuhan. Itu berdasarkan inisiatif Tuhan. Bayangkan, kalau kita mengadakan perbandingan antara kehidupan kita pada zaman ini dengan orang tua kita pada zaman dulu, itu bagaimana? Ya, kelihatannya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat untuk menuju ke suatu kehidupan, untuk mendapat perlindungan, itu kelihatannya sia-sia. Karena mereka memakai aturan-aturan atau tata cara yang menurut mereka pada zaman itu benar. Sehingga kalau dibilang mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Mereka tidak bisa menemukan Tuhan. Istilah katanya seperti begitu. Sehingga kalau dibilang ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itulah yang disebut dengan namanya kasih karunia. Nah, artinya kita tuh untuk mau mendapatkan kasih karunia, yang mau mendapatkan anugerah itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kemampuan kita, tapi sesungguhnya seperti Yohanes 3 ayat 16 katakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengaruniakan anaknya datang ke dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu pun karena anugerah, itu pun karena kasih karunia. Nah, ya, saya tidak mau berlama-lama juga di sini. Ya, ada satu tokoh yang bagaimana kita belajar daripada dia, bagaimana dia menerima anugerah itu. Anugerah apakah yang dia terima? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya salah satu tokoh yang saya kagumi, yang saya idolakan juga, yang saya favoritkan di kitab Perjanjian Baru, yaitu Sakeus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya idolakan itu adalah Sakeus. Nah, saya mau kasih tahu tentang Sakeus, apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan, buku-buku yang saya bacakan, ya bahkan saya mendengar informasi, bahkan khotbah-khotbah yang saya dengar. Siapakah Sakeus itu? Arti nama dari Sakeus adalah tulus, bersih, suci. Sekali lagi saya ulangi, siapakah Sakeus itu? Arti nama dari Sakeus adalah tulus, bersih, suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi kehidupannya dan namanya bertolak belakang dari perilaku dan perkataan Sakeus. Dia sendiri tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan integritas. Ya, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, untuk kita belajar lagi bagaimana Sakeus. Bagaimana respon Sakeus untuk menerima anugerah keselamatan itu. Kita buka dari kitab Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sakeus. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayatnya yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini
aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Selanjutnya ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini ada satu rema yang saya dapatkan. Kira-kira sudah seberapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah seberapa lama kita ke gereja? Sudah seberapa lama kita melayani Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari konteks ini menandakan bahwa Sakeus dia adalah orang berdosa. Karena pada zaman ini Sakeus dia ada bersama-sama dengan ahli Taurat, bahkan mungkin orang Farisi dan juga Yesus pada zaman itu. Sakeus, Bapak Ibu, Sakeus dia mungkin sudah mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus selama 3,5 tahun pelayanan di muka bumi ini, banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Mengusir setan, membangkitkan orang mati. Bahkan mengajar di sinagog-sinagog, berdiskusi dengan para ahli Taurat. Ini yang tanpa sengaja, kalau dibilang, Sakeus pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tapi untuk mau melihat Yesus, Bapak Ibu, untuk mau melihat Yesus, bahkan mengenal Yesus secara lebih dekat, belum, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kita melihat kehidupan pada zaman itu, ada ahli-ahli Taurat yang sangat, kalau dibilang sangat kental memahami tentang ajaran para nabi, bahkan ajaran-ajaran Taurat, bahkan orang Farisi pun. Artinya Sakeus ini dia pun mungkin sudah mengenal tentang pengajaran-pengajaran para nabi, bahkan ajaran-ajaran Taurat pada zaman itu. Tapi kembali lagi, karena Sakeus ketika dia diberikan nama oleh orang tuanya, Bapak Ibu, nama itu bukan hanya sekedar nama. Maka macam seperti saya juga, nama Yohanes Albertus. Bapak saya memberi saya nama, bukan hanya sekedar nama, tapi ada maknanya. Begitupun juga Sakeus. Tadi arti nama daripada Sakeus itu adalah bersih, suci, Bapak Ibu. Tapi keadaan kondisi realita kehidupan, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Sakeus? Kalau kita melihat di ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan. Bahkan dia juga punya jabatan. Artinya gini, dia bukan orang sembarangan. Dia bukan orang yang levelnya di bawah. Ini dia kepala, seorang pemimpin, kepala pemungut cukai. Nah, apa yang terjadi dengan Sakeus? Pekerjaannya berkaitan dengan pemungutan cukai. Telah menempatkannya pada posisi yang tidak mungkin untuk menjaga semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada zaman itu, pemungut cukai itu adalah pegawai kerajaan Romawi. Yang pada waktu itu, bangsa Romawi itu menjajah bangsa Israel. Mereka ditugaskan memungut pajak dari bangsanya sendiri, yaitu sesama orang Yahudi. Bahkan pajak yang dipungut sangat keterlaluan, Bapak Ibu.
Kita melihat aja. Ini tugas seorang pemungut cukai yang ditugaskan pada zaman itu, Sakeus. Dia pungut cukai, bukan orang lain. Istilahnya orang yang sama-sama, mungkin keluarga dia juga ada hubungan pertalian darah, Bapak Ibu. Lingkungan di mana dia tinggal. Apa yang dia lakukan? Mereka tugasnya sebagai pemungut cukai, mereka pungut sangat keterlaluan. Sesukanya mereka. Bahkan mungkin ada penyimpangan-penyimpangan. Karena tujuannya aja. Di sini dikatakan bahwa dia sangat kaya, Bapak Ibu. Sakeus ini bukan orang miskin. Dia sangat kaya. Dia sangat kaya. Nah, pandangan orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Romawi disebut sebagai pengkhianat. Ini ada satu lagi muncul, Bapak Ibu, disebut sebagai pengkhianat. Ya, waktu saya tinggal 5 menit. Terima kasih. Jadi Sakeus, dia dikatakan sebagai seorang pengkhianat, khususnya bagi orang-orang Yahudi. Nah, di sini bagaimanakah respon Sakeus untuk menerima anugerah keselamatan itu, Bapak Ibu? Kalau kita melihat di ayat yang ketiga sampai kepada ayatnya yang keempat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu, yang pertama, dari ayat yang ketiga sampai yang keempat ini, Sakeus memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Bapak Ibu, Sakeus memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Nah, dia sebagai seorang berdosa, dia sebagai seorang pemungut cukai, satu kerinduan dari dalam hati dia yang mana datang sendiri, tiba-tiba dia datang untuk mau mencari Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteksnya, apakah Yesus sengaja pergi ke situ? Apakah Yesus hanya iseng aja berjalan di situ? Nah, Yesus tampil di situ bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu dia kurang kerjaan atau dia iseng aja. Tapi ada satu misi, tujuan khusus di mana dia mau menyelamatkan Sakeus. Bapak Ibu. Ini respon daripada Sakeus yang pertama. Yang kedua, Sakeus memiliki kerinduan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya waktu belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kehidupan saya juga pun parah. Sebenarnya saya minum, saya mabuk, bahkan pesta pora. Saya ke gereja, hari Minggu saya ke gereja. Saya pulang, tapi tidak ada perubahan satupun. Bahkan saya merokok. Tapi yang menjadi luar biasa, ketika saya menerima Tuhan Yesus, seperti Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang telah menerimanya, telah diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, semua keterikatan, yang pertama rokok, pemabukan, bahkan ikatan penyembahan berhala, itu semua terlepas. Karena yang mengisi di dalam hati saya, itu adalah Yesus. Saya percaya, Bapak Ibu, Sakeus, dia menerima Yesus karena dia merasa ada satu kekosongan di dalam hati dia. Ketika dia menerima Yesus, maka Tuhan Yesus itu adalah sumber segala-galanya. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu pada malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, hari-hari ini saya mau kasih tahu, tantangan ke depan semakin jahat. Tanpa Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Yesus, kita tidak bisa jujur. Saya berada di Depok, saya bekerja di Tanjung Duren. Bagaimana saya melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memimpin saya, Tuhan menuntun saya. Itu aja. Poin yang ketiga dari Sakeus. Sakeus memiliki kerinduan untuk mengakui kesalahannya. Bertobat
Bapak Ibu, di ayat yang ke-8b, di sini Sakeus berkata, setengah dari milik akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dari konteks pembacaan ayat Alkitab ini, ada sebab akibat. Sebabnya Sakeus dia memeras dari sebab yang mengakibatkan dia memeras orang, ya, dia merasa bahwa apa yang saya lakukan, mungkin jujur aja, ada suara hati dia yang berkata, ini salah, ini salah. Nah, ini salah. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dia mengaku sendiri buat Tuhan Yesus. Yang saya lakukan tuh seperti begini. Akibatnya, ya, jujur, saya harus mengambilkan lebih daripada yang pernah saya lakukan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa di sini Sakeus mengalami namanya perubahan pola pikir, metanoia, Bapak Ibu. Artinya kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu, saya aplikasikan dalam realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mengalami perubahan pola pikir yang namanya pertobatan, Bapak Ibu, hidup kita akan sia-sia. Hidup kita akan hampa. Di sini bagaimana ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti Sakeus, dia menerima Tuhan Yesus, bahkan dia mengaku setiap apa yang dia lakukan di dalam profesi dia kepada Tuhan Yesus. Maka dia mengalami namanya perubahan pola pikir, Bapak Ibu. Dia mengalaminya namanya perubahan pola pikir. Dia tahu ini salah. Dia tahu ini nggak benar, Bapak Ibu. Nah, kita melihat lagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Nah, perubahan besar dalam kehidupannya. Ia tidak menduga hal itu akan terjadi awalnya. Apakah Sakeus tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apakah Sakeus mengerti bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, namun di luar dugaannya ternyata Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Kalau kita baca ini, kita melihat Bapak Ibu, satu ini ayat saya meneliti ternyata satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus datang ke Yeriko hanya untuk menyelamatkan Sakeus. Sakeus dia orang berdosa. Malam ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita, realita yang kita hadapi, kehidupan perjalanan kita dari kecil sampai besar, Bapak Ibu, pastikan bahwa Bapak Ibu, saudara semua mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seperti tadi saya katakan, tetapi semua orang, Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang telah menerimanya, telah diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini akan terjadi satu perubahan status. Dari orang biasa, dari anak manusia biasa, menjadi anak Allah. Kita ketika menjadi anak Allah, Bapak Ibu, yang jelas hidup kita bukan lagi kita yang mengaturnya, tetapi tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Saya percaya dengan contoh dan teladan daripada Sakeus sebagai seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa, Bapak Ibu, ini dapat menguatkan kita pada malam hari ini. Kalau kita melihat juga di ayat yang ke-8, perubahan apa yang terjadi pada diri Sakeus. Dia sudah mengembalikan, Bapak Ibu. Ya, dia tadinya serakah, sekarang memberi setengah dari hartanya. Tadinya pelit, sekarang malah berbelas kasihan. Tadinya keras dan kasar, tapi sekarang menjadi orang yang peduli dan fair. Bahkan tadinya mementingkan diri sendiri, mengejar kekayaan demi diri sendiri. Sekarang mementingkan banyak orang. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Apakah kita merasakan sentuhan Tuhan Yesus? Saya percaya kondisi saya yang dulu selalu hitung-hitungan,
Jujur, saya pernah bekerja di kapal. Saya pernah punya duit. Bahkan saya pun pernah berusaha. Saya selalu hitung-hitungan. Tapi ketika saya undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Ya, baptisan yang saya laksanakan adalah baptiso, yaitu baptisan selam. Artinya dicelupkan, ditenggelamkan. Tubuh kita semua ini harus mengalami kepenuhan. Ya, masuk di dalam air. Ketika diangkat, disitulah kita yang mengalami yang namanya lahir baru, Bapak Ibu. Saya percaya dengan contoh dan teladan daripada Sakeus, malam ini, di mana kita melihat Sakeus, dia mengalami yang namanya mujizat. Dia mengalami namanya kelahiran kembali. Dia mengalami namanya pertobatan. Dia dibaharui langsung oleh Tuhan Yesus. Itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu Bapa, yang hamba-Mu sudah sampaikan. Hamba percaya firman yang hamba sampaikan ini, Bapa, firman yang datang daripada-Mu. Hamba terbatas, namun hamba percaya Engkau tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan apa saja. Malam ini Bapa, yang sakit akan disembuhkan. Yang berbeban berat akan mendapat kelegaan. Bahkan malam ini Bapa, Engkau sudah berbicara buat kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih untuk Bapak Yohanes Albertus yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Ini adalah suatu kekuatan iman bagi kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini. Karena tanpa Yesus kita tidak apa-apa. Biarlah kita selalu menjadi pribadi dengan Tuhan Yesus dan menjadikan hidup kita yang baru. Amin. Terima kasih untuk Bapak Yohanes. Kiranya Tuhan berkati beliau hari lagi, lebih heran lagi untuk melayani kita di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Baik. Ya, kita saat ini akan memuji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Vader ik ben God. Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw.
Kami masuk di dalam doa syafaat yang pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Ice Frans. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari saudara kita satukan hati kita. Dan kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa dan sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami keluarga besar Amnet pada malam hari ini se-Indonesia boleh bergabung pada malam ini untuk menaikkan doa syafaat kami. Pertama Tuhan, kami ingin berdoa untuk Amnet Bestuur yang secara sukarela meluangkan waktu mereka demi kepentingan pengurusan hak orang tua-tua kami sebagai veteran Kemil. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Dan juga Tuhan pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Ada 9 orang ulang tahun di bulan September ini. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan panjang umur. Yang pertama adalah Bung Daud Alex Paulus Silano. Dan yang kedua adalah Ibu Marta Kuno. Ketiga adalah Saudara Sevnat Ade Lenupun, dan keempat adalah Usi Salina Akta Walora, dan yang kelima hari ini adalah Usi Sylvia Sarce. Keenam adalah orang tua kami, Tante Yosin Betsy Busing, yang adalah generasi pertama, dan yang ketujuh adalah Ibu Ice Sarce Toduku Ciono, Linda Norway, dan yang ke-9 terakhir adalah Bapak Carlo R.E. Latuk Holland. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk anggota Amnet yang sedang sakit, yang setiap malam terus kami doakan. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi yang di rumah sakit maupun yang di kamar pribadi mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa Engkau ada bersama dengan mereka. Tuhan jamah mereka Tuhan dengan tangan-Mu yang berbuah paku. Jamah mereka dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Biar darah Yesus mengalir dalam tubuh mereka dan mendetoksifikasi segala racun, virus, bakteri, apapun yang menyebabkan kelemahan tubuh ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan kesembuhan boleh terjadi, dan kami juga rindu boleh mendengar kesaksian tentang kesembuhan yang sudah mereka terima. Kami khusus Tuhan pada malam hari ini berdoa untuk Usi Salina Akta Walora Tuhan yang sedang dirawat di ruang ICU. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami melihat bagaimana dia sudah menderita Tuhan dengan segala peralatan yang harus dia masuk ke dalam tubuhnya Tuhan untuk menopang hidupnya. Tuhan, dia adalah ciptaan-Mu, dia adalah anak kekasih-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pulihkan, sembuhkan dia dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan dia adalah biji mata-Mu, Engkau mengasihi dia. Saat ini juga Tuhan Engkau ada di ruang ICU-nya bersama dengan dia. Saat ini juga Tuhan jamah dia di dalam nama Yesus. Pulihkan, sembuhkan dia. Kami boleh terima Tuhan berita baik dari keluarga mereka tentang kesembuhan ilahi yang sudah dia terima. Tuhan tak lupa juga pada malam hari ini kami terus berdoa dan menopang Tuhan Bung Leo Ria Baru dan tim Maluku for Maluku. Tuhan berkati jerih lelah mereka dan setiap perjalanan mereka yang mereka lakukan untuk kepengurusan Kenil Payback ini Tuhan, Engkau sertai dan lindungi. Dan setiap meeting yang harus mereka hadiri, Tuhan kami berdoa untuk hikmat marifat-Mu ada pada mereka. Pembelaan Tuhan ada di atas mereka. Dan juga Tuhan terima kasih untuk pekerjaan yang masih mereka lakukan Tuhan terkait dengan Earshot ini Tuhan, yang terus mereka kerjakan behind the scene di balik layar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk para veteran dan family care program, untuk 11 veteran dan istri di Indonesia. Agar semua yang sudah direncanakan Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai program yang sudah dibentuk. Tuhan terima kasih, Tuhan berkati
para senior kami ini Tuhan, di usia mereka yang sudah lanjut ini, berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing, berikan mereka kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati hidup mereka bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu, dan juga cicit. Kami terus dukung Tuhan dalam doa untuk hak-hak kenil veteran, yaitu Aerosol dan Payback. Dan juga update yang akan diinfo pada kami di akhir bulan September ini, terkait dengan approval atau persetujuan atas kenil, Aerosol, dan Payback. Tuhan, kami berdoa semoga berita baik boleh kami terima, dan agar pencairan pembayaran yang diperjuangkan bisa dibayar di tahun ini, Tuhan, di tahun Yobel ini, di dalam nama Yesus Kristus. Kami ikat semua roh-roh jahat yang coba menghalangi kelancaran approval ini dalam nama Yesus, dan kami perkatakan firman-Mu Tuhan, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan kami lepaskan Tuhan approval persetujuan pemerintah Belanda dalam nama Yesus, dan apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan damai sejahtera atas bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden dan Wakil Presiden kami beserta keluarga masing-masing. Hikmat marifat-Mu ada di atas mereka. Kami terus berdoa juga untuk COVID-19 dengan varian baru, agar tidak ada lagi yang masuk ke Indonesia. Tuhan, Engkau bisa melakukannya, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Juga untuk krisis ekonomi keuangan yang mungkin akan kami alami, Tuhan beri hikmat bagi menteri-menteri kami, supaya bisa mengatasi krisis ini dengan hikmat daripada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu juga Tuhan, atas bencana alam yang terjadi di Indonesia, dengan begitu banyak musibah, dan kerusakan lingkungan, bahkan korban-korban yang banyak berkat Tuhan. Tuhan, Engkau pencipta alam semesta ini, kasihanilah negeri kami, kasihanilah bangsa kami. Ya Tuhan, Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang singkat, jauh dari sempurna, yang kami naikkan dalam nama Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Usi Ice. Kita, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk di dalam doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Wim Peters, kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian Api Injil. Menyala di kantongku hati.
sampai Tuhan Yesus balik kembali. Ajari jalan sampai Tuhan Yesus balik kembali. Terima kasih, Saudara Gandung di seluruh Nusantara. Kita percaya ketong semua diberkati, amin. Amin. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena ibadah yang ketong adakan tidak kebetulan jatuh pada Hari Raya Yom Kippur, yaitu satu hari raya yang istimewa. Bangsa Israel masih merayakannya karena imam besar mereka yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi ketorang yang percaya Tuhan Yeshua HaMashiach, kami tahu bahwa imam besar kami adalah Yeshua HaMashiach. Amin. Bahwa ia sudah melakukannya untuk satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini kita percaya ketong diberkati semua karena Bapak pakai ketumpung adik-adik Yohanes Albertus untuk menjadi berkat. Itulah rencana Bapa dalam ujian bahwa Tuhan Yahweh punya maksud dengan ketorong pun datu-datu. Supaya sampai sekarang ketong semua akan diubah menjadi kitab-kitab yang terbuka. Amin. 2 Korintus 3 ayat 3 katakan kita adalah kitab-kitab yang terbuka. Kita adalah saksi-saksi hidup dari Yeshua HaMashiach. Supaya firman itu diukir bukan di loh batu tetapi di hati kami. Dan ketorang mulai merenungkan firman siang dan malam supaya ketorang mengerti rencana Tuhan bagi moyang-moyang kami, bagi datu-datu kami adalah untuk bawa ketong kepada pertobatan yang sesungguhnya dan ketong semua masuk ke dalam Jerusalem yang baru. Amin. Saudara-saudara, tadi firman-Nya luar biasa karena Tuhan memang di dalam firman, Tuhan pakai nama-nama, Tuhan pakai angka-angka, dan pengertiannya itu harus ketorang mengerti. Sehingga ketorang mengerti bahwa nama tadi Sakeus, apa artinya? Nama Bapak Abraham artinya Bapak segala bangsa. Namanya Yakub adalah penipu, sehingga diubah menjadi Israel. Sebab Israel adalah Yahweh. Dan kita juga nanti akan mengerti bahwa nama juru selamat dunia adalah Yeshua HaMashiach karena ada kaitannya dengan Yahweh. Yeshua artinya Yahweh lah yang menyelamatkan. Tidak salah ketorang panggil dengan nama yang ketong ajar, tapi ketorang berdoa minta supaya Bapak pengertian-pengertian yang Bapak pakai di dalam firman-Nya supaya nama-nama itu ada arti. Kami percaya nama Yohanes juga akan Bapak pakai menjadi rasul supaya kami melihat anak-anak muda banyak yang bangkit, khususnya di Amnet ini, untuk bawa saudara kepada pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Satu hal beta mau tambah sedikit saja. Ketorang baca di dalam Keluaran 12 ayat 49. Di situ dikatakan, hanya satu Torah saja akan berlaku untuk bangsa Israel dan untuk orang-orang asing, bangsa-bangsa yang menetap di tengah-tengah kamu. Itu adalah kaitan dengan ayat mas di Yohanes 3 ayat 16, bahwa sebegitu besar Bapa Yahweh mengasihi seisi dunia ini, sudah tentu yang mau percaya. Demikian juga dengan Keluaran 12 ayat 49. Amin, saudara-saudara. Kiranya malam hari ini berkat itu luar biasa. Sebab Yohanes 8 ayat 32 katakan, biar engkau menemukan kebenaran. Kebenaran itu firman ini. Dan bukan doktrin. Kebenaran ini yang memerdekakan ketong semua. Amin. Ketong memang dari denominasi yang lain-lain. Tapi mari ketong masuk dalam kebenaran firman.
supaya ketorang dimerdekakan. Terima kasih Bapa, dengan berakhirnya ibadah kami percaya Roh Bapa terus bekerja di antara setiap kami. Berkati anak kekasih hamba-Mu Yohanes Albertus untuk terus masuk dalam roh dan kebenaran sehingga ia menjadi berkat bagi orang tua dan bagi bangsa-bangsa, khususnya kami semua yang ada di Amnet, supaya kami bisa mengerti rencana Bapa untuk bawa kami kepada suatu pertobatan yang luar biasa yang akan memerdekakan kami dan akan membawa bangsa, suku bangsa keturunan Israel dan Alifuru ini masuk ke dalam Yerusalem baru. Aba Bapa, kiranya pada akhir dari ibadah ini hamba-Mu Bapa layakan untuk melepaskan berkat sebagaimana Bapa berbicara dengan Musa dan Bapa berbicara kepada Harun dan kepada anak-anaknya dengan berkata, demikianlah kalian akan memberkati anak-anak Israel, dan berkata kepada mereka, Bapa kami dari Maluku juga adalah keturunan Israel, sehingga kami percaya bangsa-bangsa yang sudah Engkau selamatkan juga ada di bawah kepunyaan Bapa Yahweh sebagai Israel rohani. Karena itu Bapa, inilah berkat yang akan hamba-Mu lepaskan, dan kami semua gadakanlah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu, dan terimalah berkat yang dilepaskan oleh Bapa Yod-Heh-Vah-Heh lewat hamba-hambanya yang menerima firman Tuhan. Ye vereka Yod-Heh-Vah-Heh fies mereka. Yahweh akan memberkati engkau dan Yahweh akan menjaga keluar masukmu. Yair Yod-Heh-Vah-Heh panaf eleka fikuneka. Yahweh akan membuat wajahnya bersinar terang kepada setiap kami yang ada di Amnet, keluarga kami dan semua keturunan kami. Dan Yahweh akan berkemurahan kepada setiap kami. Dan kemanapun kami pergi, kemurahan itu akan mengikuti setiap kami. Isa Yod-Heh-Vah-Heh panaf elika fi yeshem leka shalom. Yahweh akan mengangkat wajahnya dan dihadapkan kepada setiap kami, khususnya para imam. Dan imam-imam akan kembali menjadi imamat yang rajani. Dan Bapa Yahweh akan menempatkan damai sejahtera yang dari surga di tengah-tengah kami dan keluarga kami dan keturunan kami. Dan kami akan menerima anugerah kasih yang luar biasa. Aba Yod-Heh-Vah-Heh berkati setiap kami berlimpah-limpah. Berluas daerah kami dengan harta kekayaan bangsa-bangsa. Dan penyertaan Bapa sempurna atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan takut. Sakit penyakit, sampar, COVID-19 dan apa yang dipropagandakan tidak akan mengenai kami semua. Karena firman-Mu yang mengatakan, di saat kami percaya kepada Yeshua HaMasiah, maka sekalipun racun maut diberikan pada kami, tidak akan membuat kami tercedera sedikit pun. Itulah iman yang kami percaya dan kami terima. Bapak, angkat semua iman setiap kami yang ada di Bestur. Angkat iman dari semua anggota keluarga dari Amnet maupun hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga Amnet besar. Terima kasih Papa. Dan berkat ini tercurah penuh atas setiap kami. Mulai dari ujung timur, di Hua Apon, bangsa yang Bapak pilih, sampai ke pusat bumi di Yerusalem. Terima kasih Bapa. Inilah berkat yang Bapa percayakan bagi kami. Khala Beshem Yeshua HaMasiah Yahweh Zevaot. Semua yang menerimanya katakan sama-sama haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum ada Ramatama yang disampaikan oleh Ibu Dorothy dan foto bersama, kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian Selamat dalam Yesus. Juru selamat. Bukan juru selamat agar jangan ku sesat.
Ya, jam. Amin. Melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Shalom. Shalom semua Bapak Ibu Saudara Saudara Gandong. Tuhan Yesus sudah berkati kita semua. Mari kita akan berfoto bersama. Ayo kita siapkan ya posisi yang Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ayo kita akan siap-siap. Kameramen standby. 1, 2, 3. Oke. Nanti fotonya dikirimnya ke link kita atau di grup. Ada lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah malam hari ini kita akan berpisah dengan berkat yang kita sudah terima melalui puji-pujian, kesaksian, bahkan firman Tuhan. Kita akan menikmati sukacita bersama keluarga kita semua. Sampai jumpa di bulan depan. Shalom. Gandong. Shalom.